acara ini khusus untuk orang-orang yang percaya. Saya ulangi lagi, yang percaya bahwa Tuhan Yesus masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Shalom jemaat dimanapun Anda berada, mari saat ini dengan segenap hati kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kuasa-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Bersama-sama
segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Bapa kami yang baik. Selama-lamanya Engkau kusembah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkau Yesus Tuhan kami, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku
kepada kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Engkau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbukti. Layak dipuji Kau Yesus, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana bagi Rajaku, Hosana bagi Allahku. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana bagi-Mu Bapa. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata
Sita patana rata kala. Sita kakak. Sila wala. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu perkenan, satu kemurahan Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya dimanapun kami berada, kalau kami sedang beribadah kepada Tuhan, segala penyakit kami akan dicabuti oleh Tuhan. Ekonomi kami akan dipulihkan. Keluarga kami akan diberkati. Biar semua tahu Yesus kami masih berkuasa. Terima kasih Tuhan, layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar. Biarlah yang kami pelajari menyenangkan hati Tuhan. Yang siap belajar sesuatu yang baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Terima kasih saudara, shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada gereja untuk satu kesempatan berbagi hal yang menyenangkan Tuhan. Dan salam hormat, kalau ada beberapa teman sejawat yang mungkin melihat, karena mungkin nanti akan saya bahas sedikit tentang kesehatan. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tema yang mungkin bagi saya sangat dibutuhkan, life protected ya in dangerous time, atau hidup yang dilindungi di masa yang bahaya. Kata-kata hidup dilindungi itu bukan ide kita, tetapi ide daripada Tuhan. Waktu Tuhan bilang Immanuel itu artinya menyertai. Perlu saya garis bawahi, menyertai itu bukan untuk waktu kita ke surga. Karena waktu kita masuk surga itu sudah pasti saat kita terima Yesus. Setelah kita terima yang punya surga, kesempatan kita masuk surga itu sudah pasti. Jadi katakan sebelahmu, kalau engkau nonton 2 orang atau lebih, kita pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya itu satu, kita belum masuk surga, maksudnya masih di bumi. Jadi kita butuh namanya penyertaan. Nah, saya ulangi lagi ya, penyertaan adalah masa-masa sebelum kita masuk ke surga. Jadi Immanuel tidak membahas ke surga, Immanuel membahas masa-masa menanti kita masuk surga. Di bumi seperti sekarang ini, kita butuh Tuhan sebagai Immanuel. Maksudnya apa? Dia pernah sehat, jadi sakit, supaya kita yang sakit jadi sembuh. Yang setuju katakan amin. Dia kaya, dia jadi enggak punya, supaya kita yang belum diberkati, diberkati Tuhan. Itulah Immanuel. Immanuel berarti kesetiaan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang unik sekali, karena ada kata-kata Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan itu di Gunung Sion. Itu yang tertancap kepada beberapa orang sehingga ketika dia dalam lembah, dia merasa enggak ada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan gunung. Nah, nanti kita akan belajar dengan seseorang yang sudah tahu bahwa Tuhan kita juga ada dalam lembah. Dia sering menyanyikan lagunya, sekalipun aku dalam lembah. Saudara tahu maksudnya? Di dalam lembah dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Nah, kita akan belajar ini supaya saudara tahu di masa-masa seperti ini Tuhan itu setia. Ya, katakan sebelahmu, Tuhan itu setia. Saya minta slide saya, kita akan banyak lihat slide. Kita akan belajar dengan seorang raja namanya Raja Daud. Ya, masalah hidup dilindungi ini sebenarnya banyak ya. Seri khotbah saya ada 7 lebih. Misalnya, Tuhan itu biasanya tidak tertarik melepaskan masalahmu, tetapi melepaskan kamu. Jadi masalahmu tidak menarik Tuhan, tetapi kamu sungguh menarik di hati Tuhan. Catat itu kata-kata pertama yang saudara harus belajar. Pribadimu lebih menarik Tuhan daripada masalahmu. Dia menolong bukan karena lihat masalahmu, dia menolong karena tertarik sama kamu. Jadi saudara sungguh menarik hati Tuhan sehingga Tuhan menolong saudara. Itu pribadi yang saudara harus pelajari hari ini. Contohnya, saudara saya kasih tahu contohnya. Ada seri khotbah saya Sadra Mesa Abednego. Tuhan enggak tertarik memadamkan apinya yang membakar Sadra Mesa Abednego. Tapi dia tertarik sama pribadi Sadra Mesa Abednego sehingga walaupun dibakar tidak kebakar. Saya ada beberapa teman pasien yang sakit ginjal.
Saya mengalami mendoakan 2 pasien. Yang satu cuci darahnya berhenti, yang satu sampai sekarang cuci darah, tapi tidak bisa meninggal. Seringkali ada 2 mujizat yang saudara akan hadapi. Yang pertama, masalahmu dihapus. Yang kedua, masalahmu semakin kuat, tapi saudara dibakar enggak kebakar, dihujani enggak bisa basah. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini namanya hidup dilindungi. Kalau hidup dilindungi, masalahmu ada, tetapi saudara tidak menghampiri kamu. Karena itu Daud pernah berkata, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Contoh kedua, Daniel. Mungkin Daniel pernah berdoa, Tuhan singanya ini bahaya. Tapi Tuhan enggak tertarik ya menghilangkan singanya, tetapi membuat singa tidak punya gigi, mengatupkan mulut singa sehingga tidak bisa mengapa-apakan Daniel. Saudara, maaf, mungkin saudara berharap coronanya hilang. Tetapi mungkin Tuhan lebih tertarik membuat walaupun ada corona, saudara tidak kena. Yang setuju katakan amin. Atau Daniel, apakah contohnya Daniel? Singanya ada tapi nggak bisa gigit. Kalau memang ada data mengatakan coronanya banyak, tapi kau harus lebih percaya kepada Tuhan. Coronanya tidak bisa menyerang saudara. Saudara dimanapun kau berada, silakan saudara beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Oke, saya minta selesai lagi. Next. Kita akan belajar dari seorang Lukas, ya, seorang dokter ini. Dia sudah memprediksikan orang akan mati karena ketakutan, kecemasan berhubung dengan yang menimpa bumi ini. Jadi saudara memang akhir-akhir ini, ya saudara bisa lihat ini Lukas ya, seorang dokter, sahabat murid dari Paulus, dia menulis orang akan mati ketakutan berhubung dengan yang menimpa. Nah, yang menimpa apa sekarang saudara? Ternyata corona. Jadi orang kadang-kadang ketakutan. Saudara tahu kalau kita pegang pasien yang kena corona, makanan kita handle, perawatan kita handle, yang nggak bisa dihandle apanya coba saudara? Perasaannya. Jadi perasaan pasien kita nggak bisa handle. Padahal dokternya sama, ahli gizinya sama, rumah sakitnya sama. Ternyata ketakutan menghasilkan hormon kortisol. Apakah hormon kortisol? Hormon kortisol adalah satu hormon yang dihasilkan ketika ketakutan. Kalau saya gembira, saya senang, yang keluar adalah endorfin. Nanti masih dibagi banyak. Oh, senang karena target, dopamin yang keluar. Senang karena pasangan hidup, oksitoksin yang keluar. Oh, dapat hadiah nggak ngapa-ngapain, serotonin namanya. Tapi semua intinya membuat awet muda, membuat sehat. Karena itu Tuhan bicara apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebelum saya bilang perlindungan Tuhan yang lain-lainnya, saya akan kasih tahu Tuhan sudah memberi endorfin. Tetapi endorfin keputusanmu untuk mengeluarkannya dengan apa? Gembira, percaya Tuhan itu setia, ya. Jadi waktu susah keluar hormon kortisol. Waktu kortisol keluar, maka daya tahan tubuh Anda turun. Waktu daya tahan tubuh Anda turun, corona kok beri kesempatan untuk menyerang saudara. Tapi ingat firman Tuhan, Tuhan itu setia. Jadi kalau Anda menonton dengan 2 orang lebih, katakan sebelahmu, jangan takut. Ya. Jadi ini sangat menarik sekali, karena Tuhan yang melindungi saudara, dia berkata apa coba? Jangan kamu khawatir, jangan takut, selalu diperkatakan itu. Tuhan enggak mau ketakutanmu menghambat berita kesukaan. Karena itu saya paling enggak suka kalau ada seorang bilang, ada setan. Nanti kau lupa Tuhan, ada masalah, kau lupa pengharapan. Tadi sebelum ibadah dimulai saya mendoakan seorang yang kena kanker. Ya, saya bilang sama Anda, kalau kamu kanker, kamu ingat apa? Kamu mau ingat apa? Ayo, ujian itu ingat apa? Kelulusan, masa depan lebih baik, atau terpuruk? Sesuatu yang dari Tuhan membuat kau punya pengharapan. Ingat gak sih waktu malaikat bicara sama gembala? Jangan takut. Kenapa? Jangan sampai penampakan malaikat membuat lupa ada berita raja yang lahir. Yesus namanya. Malaikat dengan segala kehebatannya bilang, jangan takut. Jangan lihat saya. Ada berita lebih baik daripada saya. Yesus lahir buat kamu. Ingat saudara,
apapun yang kau dengar. Kalau itu membuat engkau lupa Yesus, itu bukan dari Tuhan Yesus. Hari ini, apa yang kau dengar? Vaksin. Kau bersukacita? Jangan, saudara. Karena banyak yang meninggal sebelum ada vaksin. Kau harus bersukacita. Kalau hari ini engkau hidup, kau bersukacita. Karena kemurahan Tuhan yang membuat engkau hidup. Yang mengerti katakan amin. Oke ya saudara ya, kita akan mulai masuk. Kita akan belajar seri ini tentang Daud. Ya, next. Nah ini seorang gembala, kita akan belajar ya. Ini salah satu, semua bagus, tapi saya punya favorit, salah satunya dia ya, Daud. Dia katakan Mazmur 20, sebenarnya inti khotbahnya ini, intinya khotbah saudara. Bagaimana saudara bisa dilindungi, itu ada serinya namanya pengurapan Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Dimanapun saudara berada katakan kemenangan, gitu ya. Kepada orang yang diurapi. Ini rahasianya saudara. Dan menjawabnya dari surga. Saudara mau dijawab doamu? Tuhan menjawab doa orang yang diurapi. Pak Yo khotbahnya bagus, tapi dari mana saya tahu saya diurapin? Ya jangan kemana-mana, saksikan terus ini ya. Karena saya akan menceritakan kepada saudara siapa saudara di mata Tuhan. Jadi Daud ini sering salah, tapi dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Saudara harus memandang diri saudara seperti Tuhan memandang saudara. Waktu tadi saya sebelum pelayanan mendoakan orang kanker, tiba-tiba orang itu duduk, terus saya suruh duduk gitu ya. Ada Pastor Daniel, ada saya, terus satunya siapa saya lupa tuh ya, yang pakai kaos biru itu duduk di situ. Saya di sini, ada Pastor Daniel, tiba-tiba saya dengar sesuatu. Begini, orang ini kankernya kusembuhkan. Saya kaget saudara. Saya cerita langsung sama ibu ini. Ada laki-laki yang membuat engkau kepahitan. Nangis langsung, nangis. Saya bilang, ingat jangan nangis, kamu mau sembuh. Saya doakan dan saya percaya dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton hari ini pun, kankermu dicabut oleh Tuhan. Saudara harus tahu, melihat kanker seperti Tuhan melihat kanker. Ketika Tuhan melihat pelacur itu untuk diampuni. Ketika melihat orang lumpuh untuk berjalan. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada mujizat. Tidak ada Yesus, tidak ada mujizat. Jadi ingat saudara, kalau kau melihat sesuatu hari ini yang membuat kau takut, kau harus ingat Yesus. Karena dia setia. Saya ulangi lagi. Sekarang aku tahu, Daud mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan Tuhan. Jadi saudara, saya harapkan saudara diberkati, perperangan itu bukan milikmu. Kau hanya menjadi saksi melihat Tuhan penciptamu menyembuhkan saudara. Kau hanya menjadi saksi melihat kemenangan yang gilang gemilang ketika kau diurapi Tuhan. Jadi rahasianya satu, cari perkenan Tuhan, cari urapan Tuhan. Dan saudara akan mengalami kemenangan. Apapun masalahmu. Kita lanjutkan, next. Kita akan bahas ini saudara, tentang si tinggi dan si kurang tinggi. Saya nggak bilang pendek ya, karena Daud nggak pendek. Dibandingkan orang Indonesia dia tinggi, cuma musuhnya terlalu tinggi. Namanya Goliat ini saudara, Goliat Daud. Kita akan membahas ini dari orang yang mengalami kemenangan. Jadi kita akan membahas dari orang yang benar-benar dilindungi. Ya, kita nggak dengar cerita dari orang-orang yang kesaksian, tapi dia itu mengalami sendiri, dilindungi daripada Goliat. Oke, next. Nah, ceritanya ini ceritanya. Anda lihat petanya baik-baik. 1 Samuel 17, ceritanya di situ ya, 1 Samuel 17. Ini agak membingungkan, tapi saudara lihat petanya dulu. 1 Samuel 17 ayat 1-2, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Anda lihat ya gambarnya ini, next. Ini ada gambar merah, saudara lihat ya gambar merah ya, bulat ini, Sokoh namanya, next. Lalu ada Aseka, nah ini ditahan dulu gambarnya, saya bacakan buat saudara. Untuk berperang mereka berkumpul di Sokoh, nah di Sokoh yang mana? Yang merah. Lalu yang biru Asaka.
yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokoh dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Next. Nah ini lebih jelas ya, saudara bisa belajar. Coba next. Nah Anda lihat ya, jadi yang biru ini saudara, yang biru ini orang Israel, yang ini Goliat. Ini saya tunjukkan begini supaya saudara tahu itu, begitu tegangnya, ya tegang ini. Sudah lama begini, tiba-tiba 40 hari, 40 malam ditekan sama orang namanya Goliat itu. Nah ini, Goliat di sini merah ini, yang biru Daud. Bayangkan yang berhadapan-hadapan dua orang yang stres yang di belakangnya ini. Ya, Daud ini yang biru, ketemu yang merah Goliat, yang stres yang di belakangnya. Kenapa saudara? Karena kalau kalah, yang di belakangnya itu menyembah gitu. Ya, jadi ini pertarungan antar harga diri ya dan macam-macam. Ya, nah, mungkin saudara sekarang sedang menghadapi sesuatu ya, tapi ingat Tuhan menyertai saudara. Next. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Saudara, dari tentara orang Filistin keluar pendekar. Pendekar dari tentara itu berarti tentara, dia pasukan khusus. Namanya Goliat dari Gat. Nanti saudara belajar di Yosua, dulu ada raksasa dihabisin semua, disisakan cuma daerah Gat dan 2 daerah lainnya. Dan ini keturunannya ya. Anda lihat ya, tinggi besar seperti itu. Nah, ini hanya film aja, tapi bagi saudara Anda lihat, dia berbeda dengan yang lainnya. Pak, kenapa yang ini juga tinggi-tinggi? Ini juga orang Filistin lebih tinggi daripada Israel. Ya, next. Ini Alkitab mengatakan begini, tingginya kira-kira 3,2 meter. Oh, baik tinggi. Saya saudara, saya 1,81. Saya. Ya, berarti dia seberapa ya? Tinggi sekali saudara ya. Tinggi sekali ya. Ketopongnya tembaga ada di kepalanya. Memakai baju sirah ya 57. Saudara tahu orang perempuan Indonesia rata-rata 57 sampai 70 kilo. Ini beratnya kayak berat manusia. Bajunya 57 kilo. Nah kalau saudara pakai itu bisa jalannya miring-miring begini saudara. 57 kilo loh. Ya, bajunya saja. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, di baunya ia memanggul tembaga, lembing tembaga. Gagang tombaknya beratnya 7 kilo. Jadi senjatanya aja itu ya. Dan ada orang yang nahan ini. Jadi kekuatannya berlapis-lapis, masih ada yang jaga. Kalau dihitung aslinya enggak gini gambarnya aslinya ya. Tapi ini sekedar aja supaya saudara tahu tekanannya begitu enggak masuk akal. Next. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikan seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Next. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Next. Orang Filistin itu maju mendekat pada hari pagi dan petang, lalu tampil 40 hari lamanya. Oke, sekarang lihat saya. Saudara tahu, 40 hari pagi dan malam gantian. Jadi pagi ini misalnya yang ngomong, mana lawanmu? Seperti itu ya. Sore kembali lagi, masih enggak apa-apa sehari saudara, 3 hari mulai. Seminggu mungkin Raja Saul diare saudara, takut stres, enggak hilang-hilang. Saudara nunggu corona pertama santai, sudah 6 bulan Pak Yo. Nah ini mulai stres-stresnya. Anda butuh firman hari ini, bahwa Tuhan itu setia. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita akan belajar ini, tekanan-tekanan pagi malam. Bayangkan saudara dengar, pagi ada yang meninggal. Nanti dengar, malam ada yang meninggal. Saudara harus tahu, saudara, ketakutan itu sangat berbahaya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Next. Ini untuk saudara, ketika raksasa itu ada dalam hidup saudara. Mungkin dalam bentuk keuangan. Keuanganmu dilawan oleh raksasa ini. Lalu kesehatanmu diganggu. Lalu keluargamu. Mungkin pekerjaanmu. Mungkin studimu yang masih kuliah ya.
Aduh Pak Yo, saya doain skripsi nggak lulus-lulus. Ada yang lulus belum kerja-kerja. Nah, mungkin pelayananmu. Saudara lihat, ketika raksasa itu hadir dalam hidupmu, apa yang harus engkau lakukan? Ingat, Daud berpikir, dia dilahirkan untuk dirancang. Tuhan bilang apa coba? Yeremia 29 ayat 11. Ini saudara bisa lihat mungkin ya, nanti ya kalau Anda ke gereja saya, yang bukan dari GAB atau yang Jumat GAB pasti hafal. Aku ini Tuhan yang mengerti rancanganku yang ada padamu. Saudara, kalau ada raksasa, Daud ngerti ini. Aku dirancang oleh Tuhan untuk mengalahkan raksasa ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara, kayak tadi saya doain ada kanker gitu. Saya langsung tahu, orang ini di perempatan jalan dipertemukan dengan saya. Untuk saya kasih tahu, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada kanker. Kalau saudara dengar sahabatmu lagi apa, saudara harus ingat Yesus. Engkau dirancang Tuhan untuk membantu saudaramu. Ingat Yesus. Apapun berita yang kau dengar, kembali percaya kepada Yesus. Ya, next. Ceritanya ini ceritanya. Ceritanya itu Daud itu kan paling kecil, ada Eliab, ada macam-macam kakak-kakaknya, perang. Lalu Daud ini belajar baik, disuruh papanya, anterin makanan sayang. Oke Pak, dia pergi, waktu dia nganterin seperti ini, dia dengar Goliat, dia marah langsung. Yang kedua, saudara bisa lihat saya. Saudara saya kasih tahu, Daud belajar membela Tuhan. Adakah seorang yang masih punya iman di bumi ini? Maksudnya membela itu gini loh, banyak orang sudah stres, gak percaya Tuhan. Masih adakah dutaku di bumi ini yang percaya kepadaku? Masih adakah di bumi ini orang yang percaya kepadaku? Daud emosi, siapa dia berani menghina Tuhanku? Saudara, kalau engkau masih hidup hari ini dimanapun engkau berada, beranikah engkau membela Tuhan? Beranikah engkau mengatakan mujizat masih ada? Saya kembali ke yang kanker tadi. Sebenarnya sebelum saya doakan yang kanker di sini, tadi saya di rumah sahabat di daerah Mojokerto ini, saya mendoakan orang kena kanker juga. Tapi enggak sampai kanker, masih tumor ganas. Saya bilang, kalau engkau masih bisa berdoa dengan saya, Tuhan masih akan menyembuhkan engkau. Ingat saudara ya, apapun masalahmu, apapun yang kau dengar, ingat ada Tuhan. Next, kita masuk mulai ya, kita mulai belajar. Ini kata-kata dari saya yang membuat kita bisa belajar mulai. Ya, jadi stop, berhenti menunggu apa yang kamu inginkan. Ayo mulai bekerja apa yang kamu punya. Daripada kamu ketakutan dengan Goliat, kau tidak punya perlengkapan lembing seperti Goliat, mulai bekerja dengan apa yang kau punya. Daud hanya punya apa? Umban. Saudara, daripada engkau menunggu corona hilang, daripada engkau menunggu vaksinnya datang, mulai dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Iman. Percaya kepada Tuhan pasti melewatkan masalah ini. Yang kedua, masker yang di depanmu kau bisa gunakan. Jaga jarak yang bisa kau kerjakan, mulai lakukan. Apapun yang bisa kau kerjakan, mulai lakukan. Ketika Tuhan berkati apa yang kau kerjakan, dibikin berhasil. Waktu Simpson menghadapi ribuan orang, dia bingung dengan apa aku bisa membunuh orang ini. Tuhan bilang, apa di sebelahmu? Rang keledai. Stop menginginkan senjata dari surga. Ambil rang keledai itu. Ketika Tuhan memberkati tanganmu, dibikin berhasil. Maka Simpson bisa membunuh 1000 orang dengan senjata yang tidak tampak hebat. Tetapi ketika Tuhan yang hebat mengurapi tangannya, apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Saudara mungkin enggak sepandai orang-orang kesehatan, tapi kalau orang yang diurapi percaya, maka tangannya meletakkan orang itu sembuh. Tadi saya sempat mengatakan kepada orang yang kena kanker itu, saya bilang gini, kamu percaya enggak kesembuhan itu? Percaya. Oke, kamu percaya hamba Tuhan enggak? Percaya. Oke, saya mulai berkata-kata, Tuhan kasih aku kuasa supaya orang ini lihat Tuhan mengurapi aku. Dan ketika tanganku kuletakkan ke dia,
Tuhan akan operasi dia dan kankernya hilang. Jadi saudara harus percaya itu, bahwa engkau didesain, dirancang Tuhan. Tuhan bilang, aku ini Tuhan yang tahu rancanganku yang ada padamu. Sesuatu yang baik-baik. Gitu ya, oke, next. Kita lanjutkan perperangannya ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Nah ini penting saudara. Ya. Lalu ini ada kata-kata macam-macam ya. Tapi saya suka kata-katanya Daud. Next. Supaya jemaat Tuhan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Itu kata-kata kedua yang saudara harus catat hari ini. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Itu kata-kata kunci yang luar biasa. Kalau engkau menghadapi sesuatu yang tampak lebih hebat daripada engkau harus bilang begini, memang kamu hebat, memang saya enggak hebat. Memangnya kenapa? Karena kamu tidak bertempur dengan saya. Pertempuran ini diambil alih oleh Tuhanku. Karena di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara menghadapi bayar anak sekolahmu yang sungguh hebat puluhan juta, saudara enggak punya, saudara harus tahu, memang mahal nak, tapi sorry nak, yang bayarin itu Tuhanmu yang aku sembah selama ini. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kau melihat sesuatu tantangan yang dahsyat saudara. Dari kanker sampai rumah enggak punya, sampai apapun masa depanmu, apapun raksasa itu harus ditantang dengan kata-kata, sorry ya, pertempuran ini di dalam tangan Tuhanku. Kalau saudara tahu itu, bebanmu lepas. Saya pernah jalan-jalan sama anak buah saya, waktu saya ngajar masak di beberapa TV. Lalu dia bilang gini, Pak Yu, kenapa? Deg-degan aku Pak Yu. Kenapa? Habis ini kita masak di mall. Waktu itu saya masak sama chef nasional, master chef. Kita diadu masak di mall Semarang, Java Mall. Ulang tahunnya kota itu. Waktu saya mulai tampil sama teman-teman, kita duduk, master chef yang satunya itu saya nggak sebutin namanya ya, dia duduk di sana. Itu anak buah saya bilang gini, deg-degan aku Pak Yu, deg-degan aku Pak Yu. Saya ini tertawa, tak tanya gini, sing maju masak kamu atau aku? Pak Yu, dah kamu ngapain deg-degan? Ikut deg-degan, gayamu itu ya. Saudara, saya kasih tahu, di tangan Tuhanlah pertempuran. Ngapain saudara ikut deg-degan? Kalau kau nonton 2 orang atau lebih katakan, yang tempur itu Tuhan. Udah kamu gak usah deg-degan saudara. Kalau saudara ngerti yang saya ceritakan ini, hatimu sekarang tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ketika melihat kekuatan yang lebih dahsyat itu, melindungi saudara. Kenapa saudara takut? Oh ya, ini agak menyimpang dikit, tapi akan saya kasihkan tiba-tiba roh Tuhan suruh saya ajarkan. Permasalahan itu terjadi ketika saudara tidak melihat yang nolong, itu penting sih. Ada Gahasi kalau nggak salah namanya, itu pembantunya Elisa. Dia lihat Elisa dikelilingi tentara, dia tanya, gimana Pak, mati Pak, bagaimana gini kita? Lalu Elisa bilang, Tuhan bukain matanya, biar dia lihat apa yang saya lihat. Setelah dibukakan matanya, dia kaget, ternyata malaikat Tuhan lebih banyak daripada orang yang ngepung. Masalahnya yang ngepung kelihatan, malaikatnya tidak kelihatan. Masalahnya masalahmu kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Masalahnya masalahmu terdengar, engkau tidak mendengar Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, tidak mendengar, tetapi percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, Anda tidak dirancang Tuhan melihat sesuatu. Anda tidak dirancang mendengar sesuatu. Anda, hidupmu dan saya dirancang supaya hatimu sungguh percaya. Ya, itu penting sekali. Next. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegang di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin. Ya, saya sudah pernah cerita 5 batu itu yang 4 untuk saudara-saudaranya Goliat. Tetapi sebenarnya tadi saya sudah siapkan, tapi rasanya enggak cukup waktu kita. Saya sudah siapkan, saya sudah bertemu teman-teman forensik, kita teliti kemarin kenapa Imam Eli itu jatuhnya sebelah kiri,
patah tulang leher serviks 7 ini kita teliti dengan ilmu forensik. Lalu yang termasuk kain turin, tapi yang ini kita nemuin sebenarnya, tapi nggak bisa kali ini ya. Kan dikatakan Goliat itu jatuhnya kena dahi ini kepala, lalu terjerembab ke depan. Nah setelah dihitung dengan forensik nggak mungkin, saudara lihat ya. Kalau kena ini pasti jatuhnya begini. Alkitab mengatakan jatuh terjerembab depan. Ternyata kita sudah temukan forensiknya, dia kena lututnya. Karena bahasanya sama saudara, jadi bahasa feminim dan maskulin. Pengucapan diinggriskan forehead ke dahi pada lutut. Tapi saya nggak ceritakan sekarang, nanti seri khotbah yang lain ya. Saya akan ceritakan forensiknya. Dikatakan dia harus menyembah ke depan, jatuh ke depan dengan muka di tanah. Karena dia menghina Tuhan yang kita sembah. Maka Tuhan bikin dia terjerembab menyembah Tuhan Israel. Tapi enggak saya ceritakan sekarang ya. Nanti saya ceritakan tuh lukanya, lututnya, jatuhnya, bahasa aslinya juga ada. Ya. Oke, saya agak konsentrasi yang ke depan. Next. Lalu Daud memasukkan tangannya di dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Dengan kata-kata ini saya potong ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia akan melepaskan dari tangan orang fisik. Ini kata-kata ketiga yang saudara catat baik-baik. Pak Yo beda, dulu anak ini SD bayar 10 juta saya bisa. Ini kuliah 50 juta, ingat Tuhan yang membayari anakmu SD juga bisa membayari kuliah. Saya masih ingat waktu saya ikut, kita punya Pastor Daniel, waktu beliau dan istrinya melahirkan, saya sempat mengatakan kata-kata ini, itu kalau nggak salah jam 1 pagi ya saudara. Kalau nggak salah, saya bilang, tiba-tiba roh Tuhan bilang ini Dan, Tuhan yang memasukkan itu. Tuhan ingin keluar sekarang. Wah kaget, sungguhan saudara, jadi nggak pakai operasi, wah Tuhan dahsyat. Nanti mungkin lain kali Pastor Daniel akan menyaksikan kepada saudara mujizat. Ya, banyak hal-hal yang tidak masuk akal waktu itu ya terjadi. Dan ingat Tuhan itu setia. Immanuel itu berarti dia yang menolong dulu akan menolong sekarang. Tuhan yang melepaskan kau dari pilek flu dulu SD akan melepaskan kau dari corona sekarang. Yang setuju katakan amin. Nah itu ya. Next, saya tutup dengan ini. Maka kenalah dahi orang Filistin. Nah ini dikatakan dahi, padahal sebenarnya bukan forehead ya. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Tapi enggak masalah. Teologia tidak boleh membuat kita lupakan kemenangan dari Yesus. Jangan bahas kena dahi atau lututnya. Yang penting pertempuran di tangan Tuhan Yesus. Enggak usah bingung. Ini dibayari Tuhan dengan bagaimana? Yang penting hari ini yang enggak punya rumah dikasih Tuhan rumah. Yang setuju katakan amin. Enggak ngerti ini dokternya yang mana? Enggak usah peduli. Yang penting kankermu dicabut oleh Tuhan. Ingat kalau cara sembuhnya membuat kau lebih tertarik daripada Yesus, itu bukan dari Tuhan. Karena kesembuhan tidak boleh lebih menarik daripada Tuhan. Kalau Sadrak Mesak Abednego tertarik memadamkan apinya, Tuhan enggak tertarik. Tuhan membuat kau dibakar tapi enggak kebakar. Supaya kelihatan Tuhan yang setia itu. Next. Ini kita belajar ini ya. Next, ini penting. Next. Ini yang dilakukan Daud, ini penting. Yang pertama mengambil batu dan umban itu bagian Daud. Memasukkan batu ke dalam umban itu Daud. Memutar umban mengarah ke Goliat itu Daud. Goliatnya kelihatan, saudara lihat ya, Goliatnya kelihatan. Tuhannya mana? Next, ini hanya ilustrasi ya, Anda lihat. Jadi, Anda lihat ini catatan, kata-kata keempat yang harus Anda catat baik-baik, kata-kata keempat. Next, membuat batu mengenai Goliat itu Tuhan, membunuh Goliat itu Tuhan. Yesus itu bilang begini, Bu, waktuku belum sempat. Maria bilang apa? Tuhan, mereka susah. Apa mau padaku? Bikin anggur. Tapi Maria yang minta Yesus jadi merubah air jadi anggur, Maria yang mengatakan ini, catat baik-baik. Apapun yang disuruh Yesus lakukan. Orang yang percaya Yesus bikin air jadi anggur, orang yang sama bilang lakukan apa yang dia lakukan. Kalau engkau percaya keselamatan dari Tuhan, jaga kebersihan, cuci tangan,
harus kau lakukan. Orang yang sedang percaya mujizat terjadi, sedang melakukan bagiannya. Ketika Daud bilang, Tuhan akan menyerahkan dirimu kepadaku, orang yang sama sedang mengambil umban itu dan menyerangnya. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Jadi anak Tuhan itu buka toko bukan supaya rame, karena pasti rame, suka buka toko. Anak-anak muda dengarkan, karena pasti lulus, pasti diberkati, suka membuat ujian. Jadi saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Nah, sedikit aja berita soal umban. Ini tips sedikit terakhir supaya Anda dapat pengetahuan baru. Next. Ya, jadi ini penting banget. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang yang melempar batu ke atasnya, mereka menutup segala mata air, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota itu ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Saya mau cerita apa sih saudara? Bukan Daud yang pintar gunakan umban. Dari dulu umban sudah dipakai. Next. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, batu, busur, dan batu umban. Saya mau cerita aja. Ternyata umban itu senjata kuno, bukan Daud. Next. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin, katakan Benyamin, ini penting sekali. 26.000 orang bersenjata pedang, dan dari laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal, yang dari mereka bisa mengumban dengan tidak meleset. Jadi gini, saya ceritakan dulu, ini silsilah penting, kenapa Saul benci sama Daud. Dulu kan orang pikir Saul itu benci sama Daud gara-gara apa sih? Oh, Daud menang lawan Goliat. Bukan, saudara. Saya punya cerita sedikit sih. Saya ini punya murid masak yang enggak pinter. Dia minta belajar stik. Saya ajari bikin stik. Lalu satu lomba nasional, saya ikut lomba, dia ikut lomba. Nah, terus dia bilang begini jurinya, masak di final ini, masak yang paling kamu suka. Nah, dia itu senang banggakan saya, masak stik saya itu dia. Saya masak ikan, kebanggaan saya yang belum pernah saya ajarkan murid-murid. Saya masak ikan. Yang menang dia, saudara. Murid saya paling enggak pinter, keahliannya dari saya, bisa menang dari saya. Ini ceritanya seperti itu. Benyamin, sukunya Saul, itu paling hebat, enggak bisa lolos kalau kena umban. Ternyata Daud dari mana? Yehuda. Next, kita lihat ya ceritanya supaya saudara tahu. Tetapi jawab Saul, aku ini suku Benyamin. Jadi begini loh saudara. Bayangkan Saul dirancang Tuhan membunuh Goliat dengan umbannya. Karena keahlian umban hanya suku Benyamin. Saya ulangi lagi. Saudara jangan kehilangan rancangan Tuhan padamu. Jangan sampai yang membunuh raksasamu orang lain. Saul itu jago umban. Dikatakan paling tinggi, paling ganteng, paling jago senegerinya. Paling tinggi itu namanya Saul. Dia bisa mengumban tanpa meleset. Sekarang yang membunuh suku lain yang hanya belajar dari sukunya. Jadi saya harapkan saudara diberkati. Engkau dirancang masing-masing oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat di dalam hidupmu, supaya engkau tahu kemenangan itu dari Tuhan. Yang terakhir sekali, Anda lihat, next. Kekuatan diurapi. Nah ini yang tadi saya bahas ya. Sebenarnya kekuatan orang yang diurapi ini yang paling hebat. Ayo kita baca Mazmur. Next. Aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapi dengan minyakku yang kudus, maka tanganku akan tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Catat baik-baik, kalau engkau orang yang diurapi seperti Daud, tidak ada corona dalam nama Yesus yang bisa menyergap engkau. Yang mengerti katakan amin. Dan orang curang tidak akan menindasnya, tidak ada manusia, tidak ada senjata yang diasah mampu mengganggu engkau. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Ini rahasianya saudara. Kenapa Goliat dibunuh Tuhan? Karena Daud orang yang diurapi. Pak, itu kan Daud, Pak. Saya ini diurapi enggak? Kita lihat ayat yang berikut ini. Next. Nah, ini penting sekali saudara ya.
Sebab di dalam diri kamu ada pengurapan yang kamu terima dari Yesus. Yang paling bawah, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam Yesus. Saya kembali lagi kepada Yesus. Kalau engkau menonton satu orang atau dua lebih, katakan sebelahmu, kamu ternyata sudah diurapi. Dan orang yang diurapi berhak dilindungi Tuhan. Jadi hidup yang dilindungi di masa kesukaran adalah untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan kabar baiknya, dia sudah mati buat saudara. Saudara dibenarkan, saudara dilindungi. Bukan karena kau hidup kudus, karena kau terima Yesus. Karena itu untuk sahabat-sahabatku dimanapun kau berada. Yang belum terima Yesus, terimalah Yesus Tuhan. Ya, oke, saya minta tim musik maju. Kita akan nyanyikan satu lagu dan kita akan terima doa berkat. Kita akan nyanyikan satu lagu, Urapi Kami, ya. Saudara, penting pengurapan Tuhan itu. Kau harus kejar itu. Pak Yo, bagaimana cara saya diurapi? Enggak ada cara lain. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Terima itu Yesus, katakan Yesus. Kalau kau terima Yesus, kau sedang diurapi oleh Yesus. Terima keselamatan. Bagaimana kau bisa diurapi? Kau harus diampuni oleh Yesus. Kalau kamu terima Yesus, kamu sedang diampuni oleh Yesus. Urapilah kami dengan minyak. Saudara berdoa, saya akan berdoa buat saudara. Sikapatana ratakan arata. Sila wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Urapilah Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara, kau yang di rumah dimanapun, taruh tanganmu di dadamu, saya akan berdoa semua. Biarkan musik yang memainkan lagu ini. Tuhan, aku berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada. Siapapun raksasa yang sedang menghimpit dia, yang sedang menekan hidupnya, di pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, kesehatan, studi, pelayanan. Kami percaya, kami dirancang untuk melihat pertempuran. Karena di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Kami tidak akan bertempur tuh. Kami tidak akan berperang. Karena kami hanya akan melihat kemenangan di pihak kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami, dalam nama Yesus tidak ada diabetes. Dalam nama Yesus kolesterolmu disembuhkan Tuhan. Tidak ada stroke. Tuhan bilang ada beberapa orang stroke yang melihat. Kau akan disembuhkan Tuhan. Tomako narasika natarata. Tika narata kanarata. Kankermu akan dicabut oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang ekonomimu akan dipulihkan. Anak-anakmu akan diberkati. Aku bersyukur. Aku percaya kepada Tuhan. Oh haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhi dengan hadirat. Oh, kami rindu
sekarang dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk perkenanmu, untuk urapanmu. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati. Sekarang saudara, kembalilah ke aktivitasmu. Kembalilah ke keluargamu masing-masing. Percayalah keluargamu akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada COVID, roh corona, roh yang tidak dari Tuhan bisa menghimpit hidupmu. Kesehatanmu akan prima. Kau akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Anak-anakmu akan bertumbuh dewasa, akan diberkati menjadi kepala tidak jadi ekor. Tangan-tanganmu akan diberkati. Ekonomimu tidak akan terganggu di masa pandemi ini. Dan orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya disembuhkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara, kalau bisa nanti jangan lupa hari Rabu akan bertemu dengan saya di ibadah Touch Heaven.